Halo, selamat pagi. Point of View kali ini berada di kota Bandung, Jawa Barat. Kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang tokoh asli Bandung. Kira-kira kegiatannya selama ini ngapain aja? Bocorannya, beliau ini adalah anggota DPR RI. Kita ikutin yuk kegiatannya. Tuh, sini. Lagi foto bareng. Gini ya, hari-hari kalau ketemu sama warga. Iya, jadi alhamdulillah karena kan kegiatan saya dulu ya banyaknya seputar-putar Jawa Barat ya, khususnya di Kota Bandung. Kota Bandung sama Cimahi sama pokoknya Bandung Raya ya. Jadi rasanya kok warga tuh kayak udah kayak saudara ya. Terus mereka juga kayak gemes-gemes gitu. Jadi sini. Kadang-kadang aduh ini ada KDRT. 10 tahun ya jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Kan itu tugasnya itu memang ngebantu masyarakat ya. Jadi mempromosikan UMKM misalkan, terus mempromosikan terkait dengan kesehatan, misalkan bagaimana promotif dilakukan agar supaya anak-anak nggak kena stunting misalkan. Jadi kan jadi masyarakat tuh kayak sering banget ketemu saya. Jadi kayak kangen banget gitu. Saya juga kangen sama mereka juga kangen sama saya gitu. Hanya memang kadang-kadang ini kan kayak tadi acara belum selesai. Saya tadinya mau ikut sebentar aja ya. Mau ikut kan aja bentar ya. kebetulan kan ini itu kan guru saya juga. Nggak bisa karena akhirnya kayak mendistract yang lain ya karena kepen foto. Makanya tadi sempat minggir ya. Saya udah kepinggir. Akhirnya udahlah kita pamit aja. Masih diburu loh sampai sini tadi barusannya. Tapi ini kegiatannya lagi di ke Bandung karena reses. Oh iya, sekarang itu kan lagi masa reses. Jadi masa reses itu adalah kegiatan yang memang menjadi kewajiban kami sebagai anggota dewan. Itu ada 5 kali dalam 1 tahun. 5 kali 5 kali dalam 1 tahun. Okay. Jadi banyak sekali program kegiatan yang menjadi kewajiban kami, tapi salah satunya adalah reses. Reses yang menurut saya yang paling pas itu memang bisa jadi kita langsung menyentuh masyarakat ke dalam perkumpulan-perkumpulan macam-macam ya, ada organisasi, ada majelis alim dan lain-lain. Ada juga kita langsung menyentuh untuk mendapatkan informasi dari LKK. LKK itu adalah orang-orang yang menjadi garda terdepan di kewilayahan. Jadi mereka itu ada forum RW di situ, ada posyandu di situ, ada LPM di situ, kemudian juga ada Karang Taruna. Nah itu mereka kan menjadi garda terdepan di kewilayahan. Nah kita kan harus dapetin apa sih aspirasi mereka gitu. Nah jadi tidak hanya masyarakat secara umum, tapi juga mereka-mereka yang bergerak sehari-harinya di kewilayahan. Berapa lama satu masa reses yang kali ini? Satu masa reses itu 9 hari. Oh ini 9 hari. Untuk 26 kegiatan. Wow. Nah, betul. 26 kegiatan dalam 9 hari. Iya. Bisa itu? Oh tentu saja. Ada istirahatnya? Nah masalahnya begini, kalau saya, karena saya dulu besarnya dari organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, seneng banget gitu. Udah biasa jadi kayaknya. Jadi justru gini, apalagi kayaknya gitu. kurang 26 gitu ya. Nah tapi kan tadi kita banyak banget setelah 9 hari reses ini ada lagi yang lain. Ada Bospiknya juga, ada asosiasi 4 pilar, ada lain-lain. Ini boleh ya ikut kegiatan, pengen Boleh. tahu anggota DPR kalau reses tuh ngapain aja. Kali ini sama Bu Cinta Ya, nih, Bu Atalia Prarat saya ya. waktu Kang Jati menanyakan ya, dan juga Bu Atalia boleh dong ikutan reses, kok saya senang banget ya. Kenapa? Karena banyak banget masyarakat kita nih yang nggak tahu sebetulnya anggota dewan tuh nggak mudah. Jadi banyak yang bilang, apa sih kerjanya anggota dewan? Tapi sesungguhnya ketika kita bilang reses itu kayak bayangannya, oh lagi DPR lagi libur. Oh bukan libur. Bukan libur ternyata, bukan libur. tapi jadi, kembali ke sesungguhnya daerah gini pemilihan. Ya, jadi anggota dewan itu tidak ada liburnya. Oh. Apalagi kami yang tinggal di Dapil, karena kebetulan saya tuh bersyukur, beruntung karena saya tuh tinggal di Dapil. Artinya begini, Dapil saya di Kota Bandung dan Cimahi. Saya tinggalnya di Bandung, saya lahir di Bandung, saya besar di Bandung, saya dulu menikah dengan mantan di Bandung. Langsung kayak udah gitu ya. Tapi intinya saya orang Bandung. Saya beruntung kenapa? Karena ya saya seperti kembali ke rumah saya kan gitu. Nah, bayangkan teman-teman saya yang mereka sebetulnya orang Bandung, tapi dia dapilnya Kalimantan Timur misalkan, dan dia harus bekerjanya di Jakarta kan di sana ya. Itu saya sampai begini, wah kalian juara. Nggak sempet kesini ya. Betul. Saya tuh ingin sekali ya obrolan kita ini bisa mengarah kepada bahwa anggota dewan itu bekerja sesungguhnya. Ada memang yang terekspos ke media, ada yang tidak. Tapi semua itu punya tanggung jawab yang banyak sekali. Kayak ini kan sekarang di Komisi 8. Komisi 8 itu kami bermitranya dengan banyak. Di antaranya ada Kementerian Haji, lagi ngurusin haji. Lagi musim haji. Kan ya, nanti saya juga berangkat untuk melakukan pengawasan haji. Oh, Masya Allah. Tapi saya merasa senang sekali dengan ada Kementerian Haji ini, mereka
berusaha ya, sedemikian rupa ya agar supaya pelayanan lebih meningkat. Meskipun Betul. Bapak udah banyak informasi, Ya. ya tapi itu adalah PR ya. Nah, kemudian saya dengan Kementerian Agama. Kemudian saya ini dengan Kementerian Sosial. Yes. Kemudian dengan BNPB, Badan BNPB Penanggulangan juga. Bencana ya. Oh iya. Kemudian juga saya bermitra dengan Basnas, dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan BWI, Badan Wakaf, dan lain-lain. Jadi kalau orang bilang, Bu Cinta, kok mau sih di Komisi 8? Kenapa? Itu kan komisi air mata. Hah? Kenapa? Karena berhadapan dengan masalah melulu gitu. Waktu saya didorong jadi anggota dewan, saya dibilangnya, kenapa saya harus jadi anggota dewan? Terus dibilangin lah oleh teman-teman saya, oleh semuanya, Bu Atalia, kalau masuk menjadi anggota dewan, kita bisa memperjuangkan dari dalam. Bu Yes. Atalia mau ikutan demo sekalipun tuh nggak akan pernah bisa berhasil tanpa diperjuangkan di dalam gitu. Oke. Saya bilang, ya gitu, iya. Jadi kebermanfaatan lebih luas karena gitu. Dulu saya diiming-imingnya begitu ya. Iming. Nah, kemudian ketika ditanya mau masuk komisi berapa, saya gini, kan saya harus melakukan sesuatu yang saya biasa lakukan. Betul. Saya ini nggak pintar dalam segala hal. Biar nggak usah Misalkan belajar lagi dari awal ya, gitu ya, Teh. misalkan tentang hukum, misalkan ya nggak ngerti tentang hukum. Terus misalkan tentang apa infrastruktur, bukan bidang saya ya gitu. Oke. Atau misalkan tentang ekonomi meskipun pernah belajar sedikit, tapi kan saya nggak ekspertis di situ. Ah, ah. Jadi saya bilang apa? Oh berarti saya harus melakukan yang memang saya sukai, yang biasa saya lakukan. Nah, karena saya Adalah. biasa terjun ke masyarakat, saya bilang oh yang ada kaitannya dengan bidang sosial, Oh. dengan kaitannya oke. dengan bidang kebencanaan karena organisasi saya kan berkaitannya dengan Ya. itu, tentang perempuan dan anak karena itu concern saya. Oke. Jadi saya bilang ini ya udah. Jadi ketika disuruh ngisi itu saya bilang saya mau komisi 8, pilihan kedua komisi 8, pilihan ketiga komisi 8 gitu. Sangat Saya istiqomah orangnya ya. konsisten. Mantap lah kalau Nah, gitu. jadi mau orang bilang jangan di situ mah nggak ada uangnya, jangan di situ mah misalkan apa namanya komisi air mata nggak apa-apa. Saya Emangnya mau tujuannya- cari uang? Banyak nih spill-spill di depan. Oke, nanti kita akan coba ngulik lagi lebih dalam sama Bu Cinta. Kita langsung ke lokasi dua berarti ya? Ayo. Oke, yuk. Assalamualaikum. Damai. Wah, ini terlihat ya before and after-nya ya. Aduh dulu nama beli. Aduh, jauh Ini saya sampai bingung waktu kemarin nanya. Mana ya kotoran? Akhirnya China tuh jalan kan? Kita RW sabaraha? RW 4. RW RW 11. kata 11. RW 4 bulan. Saya nama. Aduh. Oh, saya mah bisa. Oh iya. Aduh, manfaat Kang Jati mana Kang Jati? Jadi saya waktu itu kan waktu bulan Ramadan. Waktu bulan Ramadan. Ke sini tiba-tiba ada yang ngacung Pak RW. Kata Ini Pak RW, tersangkanya? lah tersangkanya. Tersangkanya. Langsung Pak RW bilang, "Bu, di tempat kami itu ada banyak sebetulnya tidak hanya satu, ada MCK yang memang kasihan banget perlu dibantu gitu. Tidak layak lah bahasanya gitu." Saya bilang, "Hayu gaskan kita langsung ke sini." Langsung gitu. ngecek. Ini sebenarnya penggunaannya untuk siapa? Warga Nah, ya, siapa? Pak. Ini MCK Mustami masjid yang sholat, yang ngaji, sebagian juga warga di sini, Pak. Oh, berarti ada beberapa warga di sini yang tidak ada MCK di rumah. Betul, Oh, jadi mengandalkan ini. betul. Oke, tadi dibilang awalnya nggak ada air. Ya, semacam Betul. ketika sudah dibersihin, sudah direnovasi seperti ini, airnya akhirnya apa? Gimana caranya tuh? Alhamdulillah, Munculnya, Pak. tapi emang sebenarnya udah ada waktu itu mesinnya yang nggak Ada Mesinnya kecil, rusak ya? kecil kurang jalan. Sekarang alhamdulillah berkat Bisa Ibu dipakai. silaturahmi ke sini kita semuanya mengucapkan terima kasih sangat bermanfaat barokah. Oke. Nah, kalau model kayak gitu, Bu Cinta, kan tadi bilang tidak cuma satu di daerah sini. Akhirnya memilih yang ini yang dibantu, yang itu tidak dibantu. Jadi itu gini, gimana? sebenarnya kan masalah di Kota Bandung tuh luar biasa ya, banyak sekali. Pak Camat saja padat ya, Pak Camat ya. Yang paling padat dari mana? Kelurahan mana? Yang padat tuh Kebon Lega. Berapa Ini itu? kedua situ saya jumlah penduduknya 23.000. Jadi satu kecamatan berapa Pak? Kita di Camat? 73.000. Udah satu kota sendiri tuh kalau di wilayah Wow, Kalimantan gitu. Iya, sangat padat ya. Iya. Jadi padat, memang banyak sekali yang memang memerlukan dukungan, walaupun dari program pemerintah juga ada. Ya nggak cukup. Tapi nggak ya, Bu. cukup. Nah makanya maksud saya begini, ini yang saya lakukan memang hanya 1, 2, 3, tidak bisa banyak tentu saja. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah, ayo kita sama-sama mengajak kepada semuanya untuk ini kan kita gotong royong ya. Gitu. Kalau kita melihat sesuatu yang kita
perlu bantu ya lakukan aja gitu, bisa di mana saja, bisa kapan saja. Nah jadi sebetulnya saya juga punya teman-teman di jaringan Jabar Bergerak juga mereka seperti itu gitu. Saya waktu itu katakan mangga Bapak Ibu silakan menyampaikan aspirasi, tiba-tiba Pak RW menyampaikan ya udah saya bilang gaskeun di mana eta dekat, oke kita ke sana. Berapa biaya memugar ini? Tahun ya, Nah, Bu, oke, ya. berapa nih? Kang. Hampir sama operasional 18. 18 juta. 18 juta. Udah sama ini ya ya. Ya, si pompa apa segala macamnya akhirnya sampai benar-benar bisa dipakai 18 juta. Nah, kita memang bekerja sama tentu dengan mereka-mereka yang sudah biasa melakukan. Di sini ada Kang Heri ini Ketua Harian Jabar Bergerak Kota Bandung. Memang sudah sering bekerja sama dengan kami. Program-program biasanya bedah rumah, program-program MCK yang layak gitu ya. Khususnya adalah MCK yang masuk ke gang-gang gitu. Dan ini bukan proyek pertama kami ya, kan udah ada ratusan ya sebenarnya banyak banget. Kalau misalkan ada masyarakat juga pengen bantu, itu seperti apa? Oh, bisa kalau itu langsung ke organisasi. tukangnya kita nggak bayar. Oh gitu. Kan Iya, itu syarat-syarat yang keren. utamanya dari asesmen, udunan kata ibu juga. Jadi Ibu iuran material, kebaikan gitu. Udunan dari warga, tenaga. Ini yang kita perlukan. Ini kalau kata Kang Made adalah pemberdayaan masyarakat tuh di situ. Oh, I see. Bahwa ada mereka-mereka yang punya kelebihan dari sisi anggaran bisa buat beli semen. Tapi warga masyarakat juga karena mereka yang menggunakan. Kan? Iya. Mereka yang iuran kebaikan lainnya dari mulai tenaganya, makanan dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang suka merinding ya. Di beberapa tempat justru kita sambil launching begini ya, maksudnya kita buat ram tuh ya jalan tuh ya bareng-bareng kita makan sama warga pada masak di rumah gitu. Iuran kebaikan ini yang harus kita dorong. Kita nggak bisa memberikan PR ini kepada pemerintah saja, tapi masyarakat juga terutama karena mereka yang menggunakan, mereka harus punya rasa tanggung jawab juga. Dan sebetulnya semua program-program ini nggak semuanya ada anggaran dari pemerintah. Yes. Contoh di saya pun nggak ada tuh anggaran MCK. Tapi ya itu tadi kita menggerakkan kebaikan masyarakat. Jadi menjadi anggota dewan itu bukan berarti kita harus terus ngetok-ngetok pintu pemerintah, enggak, tapi juga mendorong agar supaya kontribusi masyarakat dalam bentuk apapun bisa kita gabungkan gitu ya untuk memberikan kebaikan. Apalagi Indonesia itu kan terkenal dengan gotong Betul royong. sekali. Ya katanya kami ada MCK yang kurang layak gitu. Hayu ke sana. Saya bilang siap gaskeun. Foto. Dah, mantap ya. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Ibu dadah. Sehat selalu Ibu. Amin, amin. Mendoakan ya. Tapi sebentar deh, mumpung lagi banyak sama ibu-ibu, satu dong, ibu. Mana nih ibu-ibu? Nah, ya Bas, ini deh. Warga sini. Iya, Ibu namanya siapa? Bu Wiwin Susanti. Ibu Wiwin. Ini ada hadir Bu Cinta di sini, kan anggota DPR, wakil rakyat, wakil kita nih, Iya. wakil ibu juga. Ada yang mau disampaikan nggak? Pokoknya Ibu sehat selalu ya. Oh, doain. Cantik selalu dilindungi sama Allah. Terus Amin. satu lagi Bu. Apa? Supaya cepet jodoh. Coba responnya, coba. Coba dijawab. Responnya gimana? Saya nggak bisa bicara apa-apa, langsung nyentuh karena hati. Pokoknya the best. Oh, the best. Oke. Terima kasih, ya, Ibu. makasih, dadah. Sih sebetulnya yang dirasakan oleh seorang Bu Cinta kalau ketemu sama ibu. Nggak tahu, kalau Warga. saya sih seneng aja. Saya tuh orangnya merasanya ini nggak punya atasan ya. Maksudnya di dunia sosial. Ya, di dunia sosial itu yang paling penting kita bergerak karena hati. Jadi saya tuh ketemu sama masyarakat, menyentuh masyarakat, belusukan itu tuh karena panggilan jiwa aja. Jadi saya tuh kadang-kadang spontan banget. Jadi tiba-tiba hari Minggu misalkan, bisa nggak kita sekarang cari orang yang sakit gitu? Iya, atau kadang-kadang Tiba-tiba malam aja gitu? ya kalau atau enggak kadang-kadang malam kita ke rumah sakit tuh kita berbagi apa gitu. Jadi nggak tahu tuh kayak panggilan jiwa ya dan saya suka banget itu gitu. Oh gitu. Ya jadi saya dengan masyarakat itu dekat bukan karena artifisial ya, dalam arti bukan karena dibuat enggak, karena memang kita dari dulu seperti ini. Gitu. Oke, coba saya mau nanya langsung sama orangnya sebelah sini. Aduh ya Allah. Tolong diperkenalkan namanya siapa? Aduh, saya Nurul Aulia. Ini adalah Teh Aul yang melekat sama Bu Cinta saya. hari adek ini. saya. 24/7 kayaknya ya. Tadi dibilang kan tiba-tiba suka keidean, kita ke sana.
Coba sejujur-jujurnya ya. Jangan dilihat ada ibunya di sini. Aduh. Rasanya gimana tiba-tiba disuruh, ayo kita ke sana. Ibu tuh random banget, Oh, random gitu. banget ya, tapi udah dalam hal kebaikan ya Kang ya. Amin. Kadang kita lagi di mana, lagi acara di kecamatan di mana, Aul, udah ini kita bakalan belusukan yuk, kemana yuk? Terus kadang tiba-tiba ya, aku kayaknya pengen nyari orang yang sakit yang harus dibantu deh. Tiba-tiba serandom itu, kita kan di mana itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah selalu ada masyarakat yang bisa dibantu kayak gitu. Gitu ya? Makanya selalu ya setiap hari tuh di dalam mobil ada sembako. Ada apa itu Oh, tuh gitu. persiapan buat ibu, snack buat anak-anak tuh kita selalu harus tiap pagi sama driver, bang gimana udah ada belum snack buat nanti siang, takutnya ibu random lagi. Harus prepare Harus gitu ya. prepare. Oke, mau ngecek sebenarnya bener nggak ini di mobil? Yuk. Bu Cinta permisi ya. Aduh. Coba kita geledah mobilnya Bu Cinta. Aduh, serem banget. Aduh, Pak Dengun. Kalau ini segala ada ini. Oke. Waduh. Waduh. Udah berasa kayak tos serba. Ini ada apa aja Bu Cinta? Aduh, apa ya ini? Kalau sembako tuh biasanya kalau kita kunjungan ke satu tempat ya, orangnya sudah jelas sama kita kasih. Oh. Tapi kan kita kadang-kadang saya juga naik motor. Itu kan cari yang gampang kan? Naik motor juga? Iya, jadi bikin yang kecil-kecil nih kayak gini nih. Cuman yang kebutuhan-kebutuhan aja, tanda cinta. Instan sama Iya, sebenarnya macam-macam sih. Kadang-kadang juga ada roti sama minuman. Kadang apa aja. Jadi ini macam-macam. Nah ini itu, roti-rotian. terus biasanya juga yang ketengan. Jadi bikin 3 macam. Yang satu gitu. ketengan gini. Kalau ini buat anak-anak bisa kan cukup banyak tuh anak-anak, ya udahlah bisa dibagiin. Biasa coklat atau apa segala macam gitu. Terus apa lagi? Oh, kalau di mobil itu saya selalu bawa baju. Jadi kalau dulu saya ingat banget zaman jadi ketua PKK itu tuh saya masih berpikir gini, penting banget sih penilaian orang gitu. Jadi dulu tuh ini tuh biasanya ada gininya, ada kayak tiangnya, ada tiang buat gantungan baju. Jadi karena gini, kadang-kadang harus pakai baju PKK, kadang-kadang harus pakai baju seragam beda organisasi. acara, beda dress code. Iya, kadang-kadang kebaya. Jadi semua dibawa karena sehari itu bisa macam-macam. Nah, tapi sekarang saya enggak. Kayak tadi mohon maaf agak lama saya ganti baju dulu. Oh, Jadi iya, karena dan tadi kadang-kadang kita ketemu kan sebenarnya pakai gamis ya. Ini udah berganti gini keluar. Dan sesimpel itu saya ganti bisa di mana aja. Bisa di toilet masjid, bisa di kadang-kadang di pom bensin, kadang-kadang di mobil karena kita sengaja lah pokoknya dibikin nyaman supaya kita gampang. Nah, terus apa lagi ya? Udah termasuk door prize, saya senang. Door prize juga. Kadang-kadang kalau ketemu warga, sini kumpul, tanya-tanya gitu. Oh, Dan kayak mereka tadi kayak ya, tadi. nanya siapa Mereka seneng banget. wali kota sama wakilnya. Anda untungnya ada yang tahu. Iya, biasanya sebenarnya di belakang juga ada mobil logistik. Oh, jadi ada satu mobil yang Kalau akan misalnya kita ada tujuannya sudah jelas, itu pasti ada satu mobil logistik di belakang. Oh, itu Tapi kalau khusus semua enggak, itu ya? saya sendiri bawa. Kalau baju berapa potong baju? Sebetulnya yang kalau baju dibawa? cuma 2 aja, Oh, cuma tapi 2. di koper kan lengkap. Takut tiba-tiba, Aul, ayo kita kemana dan kita nginep gitu kan susah. Ada make up, Coba di ada ujung kaca, itu, ada kaca. cermin, ya Allah. Jadi kan kita Luar biasa. kalau turun tuh, riwah gitu kan, gitu deh. Kacap ya. Belum lagi ada ini nih, tuh buat kalau Oh, bawa karena kadang-kadang kan jauh perjalanan. Emang sempat tidur? Kalau saya orangnya gampang tidur. Oh, Jadi- bahasanya pelor. Pelor, benar. Saya tuh orangnya gini, saya tuh orangnya morning person banget. Jadi kalau saya tuh bangun jam 4, jam 4 itu pasti setiap hari seperti itu. Nah, tapi kemudian kan itu kayak kurang ya tidurnya berarti. Kalau misalnya kita tidur jam 9 atau jam 10, terus jam 4 itu harus sudah on, dan itu biasanya suka susah tidur lagi. Yes. Ya di mana lagi? Ya di jalan. Di sela-sela Tapi inilah. saya tuh bisa banget. Jadi kalau misalkan, ini biasanya saya tuh kalau lagi nggak puasa itu saya mengunyah. Oh gitu. Jadi kalau nggak ngunyah saya ngomong. Nah, nanti Hobinya dua ya? nanti Aul atau driver suka gini, kalau ibu diem nggak ada suara berarti ibu tidur gitu. Oh, apa sih biasanya cemilan yang harus Waduh. ada? Boleh Waduh, saya dari sini berarti akhirnya dari situ. Apa ya? Oh iya, kesukaan sih. Kesukaan saya tuh kacang. Oh, kacang. Kesukaan Ini saya kacang. Terus ini cheese Ini stick. kacang apa? Ada Ini- sambal, ada cabenya. Itu enak banget. Dan yang saya suka adalah sebetulnya cheese stick atau kastengel. Kastengel. Nah, kastengel ini baru diisi lagi. Saya udah habis segini. Jadi saya tuh orangnya ngemil banget. Ini apa? Bu Cinta? Ngemil, terus ada Kue apa ini? keju. Sama kayak kue ini tuh kayak cheese juga ada cheese. Oh, suka yang asin-asin ternyata. Terus Ini cheese lagi. ini kalau lagi nggak diet, kalau lagi diet yang begini. Oh,
ada ya tetap Yang makanan lagi gitu. di Oh, ya Allah. saya selalu siap juga loh, ada sendok garpu di sini memang. Kita tuh memang kayak orangnya di mobil aja gitu satu. Karena sehari-hari kan keliling Betul, terus. saya tuh keliling tidak hanya sebetulnya tidak hanya di Dapil ya, saya tuh keliling Jawa Barat. Terus kalau sama Dewan kemana-mana se Indonesia Raya kita keliling. Entar kalau misalnya kayak gini padat banget acara terus makannya mampir ke tempat Oh iya, makan. kalau saya sih makan gimana aja. Oh. Kadang-kadang di restoran, kadang-kadang di warteg, kadang-kadang sama warga, apa aja sih. Oh, Saya emang jadi- nggak rewel makan. Tapi harus ada jadwal makan kan, Bu? Semoga. Karena gara dia ternyata nggak makan seharian. Yang lainnya Pak drivernya jadi Nah kasihan, memang kasihan tuh kadang-kadang driver sama Teh Aul tuh. Jadi kalau saya udah bilang, kalau saya lagi puasa misalkan, kalian makan aja gitu, jangan sampai enggak gitu. Atau kadang-kadang saya nungguin mereka. Jadi misalkan kita ada keluar kota, terus mereka kan harus makan, ya udah saya nunggu di mobil aja gitu. Oh, di mobil nunggu. Ya nggak apa-apa, biasa aja itu mah. Nah, terus Kang Jati gini, kan aku tuh kan, kenapa aku sering banget ketuker sepatu dulu? Sering, jadi karena aku tuh sering bawa sepatu, ini udah lumayan banget. Dia ada satu sandal, dua sandal. Jadi ya ada buat belusukan, ada buat pergi dan lain sebagainya. Cuman kalau dulu tuh lebih parah lagi karena kan tadi bajunya macam-macam. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang hanya untuk yang penting-penting aja gitu. Nah, tapi gini kalau kadang-kadang kita harus keluar ya kayak tadi kan kita tuh buru-buru. Iya. Suka langsung masukin pakai aja sepatu keluar. Jadi kanan kiri beda gitu. Karena perbukitan ya. Jadi PR kita sebetulnya kalau di Kota Bandung itu lebih banyak adalah banjir, kayak Anda di sini tidak, tadi longsor. 4 evakuasi daerah Cibiru, kacau. Ya, dan siapa lagi? Kami berbeda dengan Bapak tidak mau gitu tadi. Kak Iji. Jadi Ibu, tadi udah menyerap aspirasi dari warga di Kecamatan Cibiru ya. Iya. Apa yang jadi aspirasi warga di sini? ada beberapa, diantaranya ada terkait dengan lansia ya tadi. Oh, Kalau lansia. lansia itu ternyata mereka berharap dapat juga MBG. Oh. Iya, jadi saya katakan memang MBG itu pada dasarnya dikhususkan dulu adalah untuk anak-anak yang kurang gizi. Jadi kenapa di sekolah, kenapa kemudian untuk anak-anak yang 1000 HPK ya 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi anak-anak yang balita dan juga ibu hamil menyusui itu kan fokus utama. Jadi mereka mengatakan bahwa pengennya sih ibu lansia juga, saya kira ya itu mungkin kita bisa sampaikan, tapi saya sampaikan juga kepada mereka. Sekarang pun sekolah-sekolah sedang di asesmen ulang. Dalam arti bahwa memang sekarang Pak Presiden arahannya adalah fokus kepada sekolah-sekolah yang paling membutuhkan dulu. Jadi tidak semua sekolah, karena banyak sekali sekolah-sekolah kita yang memang mereka anak-anaknya adalah levelnya menengah ke atas gitu. Kayak saya kira daripada makanan tidak dimakan, dibuang dan lain sebagainya, lebih fokus kepada anak-anak yang membutuhkan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan infrastruktur tentu saja. Infrastruktur ya banyak itu ya. bukan di bidangnya Bu Bukan Cinta, bidang dong? saya, makanya saya hanya menampung saja. Saya katakan tadi begini, Bapak dan Ibu, kalau kaitannya langsung berkaitan dengan saya, maka siap saya akan kawal. Tapi kalau misalkan ini bukan kaitannya dengan saya, maka akan saya suarakan kembali. Begitu, saya akan sampaikan, kan teman-teman saya banyak tuh di DPR, saya bisa sampaikan kepada mereka. Nah, kemudian juga yang berkaitan dengan tadi lansia, juga saya sampaikan bahwa sebetulnya kan kita ini ada bantuan sosial. Untuk para lansia ada permakanan, ada juga bantuan lansia yang mereka adalah lansia yang terlantar ya, yang tidak ada yang mengurus dan lain sebagainya, itu juga ada. Hanya tadi memang datanya itu harus disinkronisasikan. Jadi kadang-kadang gini, mereka tuh kenapa kami tidak punya, karena memang begini, pemerintah kan tidak bisa semuanya memang. Kita buat skala prioritas, tapi tentu masyarakat yang lain kan tidak dapat bantuan. Nah, itu yang mereka mungkin protes ya di situ. Kaitannya juga dengan keagamaan ada, kaitannya juga dengan kebencanaan. Nah, karena ternyata kan Kota Bandung khususnya dan sekitarnya ini kita
ada ancaman yang luar biasa yaitu sesar lembang. Oh iya. Nah, kita sekarang sedang menggerakkan kepada masyarakat untuk semua aware terkait dengan hal tersebut. Nah, tadi disampaikan ada harapan, keinginan untuk dilaksanakan pelatihan. Jadi supaya masyarakat itu tidak hanya tahu, tapi harus bisa mempersiapkan apa yang harus dilakukan ya. Misalkan secara teknis seperti apa, atau mungkin juga kesiapsiagaan kebencanaan seperti tasnya dan lain sebagainya gitu. Seperti itu sih. Oke, ya karena kalau udah nggak tahu akan lebih susah. Tahu pun kalau tidak bisa melaksanakan hanya cuma tahu juga susah juga ya. Jadi harus dirasakan dengan latihan gitu ya. Ya. Dan ada lagi yang paling dekat sebetulnya yang kita bisa bantu cepat itu kebutuhan kursi roda dan kaki palsu. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Banyak. Saya katakan begini Bapak dan Ibu, tolong dibuat saja suratnya gitu. Nanti saya akan coba suarakan karena mungkin kalau sedikit saya bisa bantu, tapi kalau banyak kan saya juga butuh bantuan pemerintah ya gitu. Di sini juga di Bandung ada sentra wiataguna misalkan seperti itu ya, atau di Cimahi juga ada Abioso, dan saya kira saya sampaikan kepada tadi teman-teman di kewilayahan untuk mendata saja dulu, nanti kita akan lihat dari mana kita bisa cari bantuan. Oke, tadi ada yang bidangnya Bu Cinta, tapi ada juga yang bukan bidangnya Bu Cinta di komisi yang lain. Gimana caranya koordinasi dengan teman-teman yang lain? Kan tadi Bu Cinta bilang, saya punya teman-teman yang lainnya, saya menyampaikan. Gimana? Jadi gini kita tuh ya, alhamdulillah teman-teman kami itu kompak. Dan sebetulnya tidak harus selalu satu partai ya. Kami di Kota Bandung itu ada 3 orang yang komisi 10, pendidikan kan berarti ya. Kemudian juga yang komisi 9 nggak ada sama sekali. Komisi 8 hanya saya. Kemudian yang komisi 1 itu ada 2 orang. Jadi memang kita beda-beda. Nah, ada beberapa komisi yang tidak ada perwakilannya di kita. Oleh karenanya saya biasanya kolaborasi sama teman-teman. Misalkan gini, ada kaitannya dengan kebutuhan misalkan PIP ya, untuk program Indonesia Pintar. Untuk kalau saya kan khusus untuk yang madrasah. Tapi untuk yang umum nggak bagaimana nih, nah saya koordinasi sama teman-teman saya. Atau misalkan terkait dengan teman-teman yang bidangnya adalah ya terkait dengan misalkan kesehatan, kebutuhan ambulan dan lain sebagainya. Saya juga ngobrol dengan teman-teman yang komisi 9. Kemarin juga ada di beberapa wilayah kecamatan mengatakan bahwa Bu, kami itu tidak punya SMA. Bu, kami itu tidak punya taman bermain. Kalau di sini Bu, kami ingin sekolah rakyat dekat di sini. Itu kan sekolah rakyat kan kita. Nah, saya bilang begini, oke, saya akan sampaikan. Contohnya, tadi terkait dengan kebutuhan sekolah SMA, kan bukan di bidang saya, dan bukan bidang pusat juga. Ya saya harus suarakan, ini kan berarti ke provinsi kan begitu. Terus misalkan tadi terkait dengan taman bermain, itu kan kewilayahan, itu urusannya adalah Pak Wali Kota. Nah saya tugasnya adalah sekarang menampung aspirasi, nanti kita suarakan juga ke tempat-tempat yang tepat. Cara anggota dewan untuk menampung aspirasi itu beda-beda. Ada yang mereka mengumpulkan di rumahnya, ada mereka mengumpulkan di satu tempat di titik misalkan RW, ada di masjid, macam-macam, dan itu sah-sah saja. Nah bedanya kalau saya berpikir begini, semua harus coba dilakukan. Jadi dari berbagai macam sektor harus saya masukin dulu nih. Maklum saya kan orang baru nih. Ini saya tuh baru 1,5 tahun yang menjawab, sebelumnya belum pernah menjadi anggota dewan. Dan banyak juga sih dinamika di lapangan ya, terutama misalkan ada masalah tiba-tiba gitu, atau ada yang marah-marah pengen cepat gitu bantuannya. Ya kita terima aja, kita kan wakil rakyat ya, harus siap kondisi apapun. Siap dimarahin, siap diprotes, dikritisi, siap diprotes, gitu. Maka saya selalu begini, ini juga mungkin untuk teman-teman saya, jadi jangan pernah menjanjikan sesuatu kepada masyarakat. Itu tips saya. Nah kampanye kan bukan yang janjiin saya sesuatu. Saya tidak menjanjikan, saya katakan saya akan memperjuangkan, begitu. Oh gitu. Itu bahasa yang paling tepat. Tenang Ibu, besok kelar kayak gitu. Gak bisa. Saya dari awal dulu kampanye, saya kata-kata saya dalam memperjuangkan. Sehingga sampai saat ini nggak ada yang nagih ke saya. Nggak ada yang bilang, Bu Cinta kan Bu Cinta dulu janji. Nggak ada. Karena saya nggak pernah menjanjikan. Saya memperjuangkan. Saya nggak pernah tahu saya itu masuk ke komisi berapa. Saya nggak pernah tahu seperti apa menjadi anggota dewan kan. Oh jadi kalau misalkan nanti habis masa tugas selama 5 tahun itu, ketika ada ya selesai aja, nggak ada sesuatu yang masih utang. Kalau saya nggak mau ada utang. Kalau saya nggak tahu caranya bagaimana, tapi saya mencoba untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Tadi juga saya sampaikan Bapak dan Ibu, terima kasih masukannya. Saya akan perjuangkan. Saya tidak menjanjikan Ibu dan Bapak, saya akan perjuangkan. Nah jadi ketika seperti itu mereka nggak akan, Bu Cinta, dulu kan Bu Cinta jadi. Nggak ada tuh sampai sekarang yang ngomong kayak begitu. Tapi akhirnya jadinya masyarakat kayak, ya percuma dong Ibu kesini, kan saya berharap sesuatu. Nah itu tapi gimana kan dong? kita langsung. Nah contoh nih, seperti tadi urusan
kursi roda. Saya bilang, langsung bikin Pak, saya langsung akan kawal. Seperti tadi yang kita datang ke situ sahur. Itu kan spontan mereka menyampaikan aspirasi, saya lakukan. Jadi maksud saya tidak akan menjadikan, tapi saya memperjuangkan itu, saya buktikan secara nyata. Jadi pada akhirnya, pada beberapa minggu kemudian, saya akan datang kembali, kita launching sama-sama. Saya kesampingkan dulu yang serius-serius, kayak mau yang agak santai-santai dikit aja sebentar sebelum berlanjut ke tempat yang lain. Siap. So, how's life? Bu Cinta? Baik-baik aja. Ada yang berbeda ya, ada yang berbeda tentu saja. Gimana perbedaannya? Bedanya banyak banget. Saya biasa ngurusin orang, sekarang tidak ada yang diurusin. Tidak ada suami, anak juga jauh, Betul. ya. Saya jadi di rumah itu hanya ngurus ibu. Saya bersyukur sekali karena saya punya ibu saya yang memberikan didikan saya kira itu sangat baik sekali, dan saya itu titipkan didikan ibu saya kepada anak-anak saya. Jadi ibu saya sering menitipkan pesan begini, Ria, jadi orang itu harus banyak bersyukur. Kalau kita mendapatkan sebuah situasi, kalau kamu melihat negatifnya pasti banyak. Tapi kamu kalau melihat positifnya pasti ada. Nah jadi saya dalam situasi apapun, saya tuh selalu kadang-kadang lagi sempit, saya cari positifnya, ada ya. Terus akhirnya saya tuh kayak gampang move on. Itu orang mengatakan bahwa, Bu Cinta kok kalau misalkan ada masalah kok kayaknya cepet banget ya gitu. Kayak gak ada sedih-sedihnya gitu ya? Iya, padahal saya sedih juga sama. Pasti tetap ada Drop posisi juga, itu. sampai mungkin ke titik bukan nol lagi, minus kali ya. Ngalamin itu semua, itu ya saya kan manusia biasa ya. Tapi maksud saya alhamdulillah termasuk orang yang gampang move on. Jadi kalau satu situasi ada rindu ya, maksudnya situasi yang lama seperti itu kok kayak gimana, ya nggak apa-apa gitu. Dan bersyukurnya saya, karena saya dikelilingi oleh orang-orang baik, itu aja sih. Jadi saya merasa gini, Allah tidak memberikan ruang kepada saya untuk melakukan hal yang negatif gitu. Karena lingkungan saya yang begitu-begitu, saling ngingetin gitu. Ini boleh nggak sih ini? Ibu itu tuh nggak boleh, ada aturannya. Oke siap gitu ya. Atau mereka yang selalu membersamai saya dengan keceriaannya. Saya punya tim yang Seru ya, banyak seru ya. banget. Dengan segala mungkin ujian buat saya tuh kenapa suka banget ketemu sama orang. Karena mereka tuh datang, Bu Cinta, saya doain. Kadang-kadang saya kaget ya, lucu Kang Jati. Saya waktu itu datang di mana-mana sebetulnya, tapi salah satunya paling saya ingat itu di bandara. Jadi saya nggak kenal, saya juga nggak tahu siapa gitu, tapi Bu Cinta, lari-lari gitu. Bu Cinta katanya, boleh peluk nggak gitu. Saya bilang, ya ibu-ibu ya. Ibu, boleh. Udah mau peluk aja, udah gitu doang. Udah gitu. Kalau yang lain kan ngomong ya, misalnya Bu Cinta yang kuat ya, Bu Cinta saya doakan gitu. Tapi banyak perempuan ya, ibu-ibu terutama yang mereka cuman, Bu Cinta boleh nggak cuma meluk aja. Tapi saya nggak mau ngomong apa-apa, cuma pengen meluk udah. Itu aja membuat saya gini, gitu. Saya bersyukur banget gitu ya, banyak orang yang mendoakan saya gitu. Banyak orang yang menyayangi saya dengan, mungkin saya harus melewati dulu situasi yang berat gitu ya. Tapi buat saya tuh kebaikan dan kebahagiaan buat saya. Oke, bicara soal doa, tadi ada warga yang ngedoain. Agak berjodoh. Aduh itu kaget banget, astagfirullahaladzim. Itu warga lucu-lucu ya. Udah satu harapannya tanpa diduga, tiba-tiba semoga dekat dengan jodoh, segera berjodoh. Gimana itu responnya? Mohon diresponkan. Aduh, saya- Ibu siapa tadi namanya ya, saya lupa. Iya. Jadi kalau saya sih, saya nggak mau melawan takdir ya. Saya serahkan saja sama Allah. Tapi kalau ditanya trauma, saya trauma dulu deh gitu. Biarin aja saya trauma dulu. Biarin aja saya melewati dulu masa-masa itu ya. Biarin aja, semua akan ada waktunya. Bahwa ada jodoh, tidak ada jodoh itu sudah ada yang mengatur. Saya tidak khawatir terkait dari itu. Dengan apa yang ada sekarang sudah sangat-sangat bersyukur. Seru gitu ya. Saya tapi kaget banget terus duk gitu ya. Oke Bu Cinta, terima kasih banyak sudah kasih waktu saya ngelintip gimana sih senang masa hati. resesnya seorang Ibu Atalia Pararatia. Ternyata seru banget. Apa-apa kita ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi. Dengan senang Gak hati. ada habisnya kalau ngomong sama Bu Cinta. Sehat-sehat selalu. Makasih, Salam Kak buat Jati. semua warga di Bandung Raya. Semoga nanti saya bisa ikutan ke daerah yang lain. Hatur nuhun. Itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Atalia Pararatia. Semoga saja bisa bermanfaat. Sampai di sini Point of View. Sampai jumpa. Salam Indonesia TV.